Selamat pagi, siang, sore, malam semua penonton. Sebelum memulai video presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Baik Dua, NPM 025. Halo hadirin yang budiman, saya Noelani, NPM 059. Halo pemirsa, saya Bian, NPM 077. Di sini juga ada saya, Novan, NPM 079. Dan yang paling terakhir, saya Raf, NPM 097. Video kali ini kami dedikasikan untuk memenuhi tugas kelompok pada materi instrumen-instrumen dalam politik global. Dalam video kali ini, tentu kami tidak akan panjang lebar tentang instrumen-instrumen tersebut. Tetapi, kami akan membawa sebuah kasus yang cukup hangat untuk dibedah dalam materi kali ini, yaitu obor. Pengertian obor kali ini bukanlah suluh terbuat dari daun kelapa kering. Yalah bukan. Melainkan One Belt One Road yang diinisiasi oleh Cina. Obor merupakan bentuk kerjasama multilateral yang dilakukan Cina dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Bukan hanya itu, pertimbangan juga dilakukan pada politik dan keamanan sebuah negara. Inisiatif kerjasama ini dimulai oleh Cina yang ditandai dengan pidato Presiden Cina Xi Jinping di Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013. Strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Gagasan baru Presiden Xi Jinping ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan perdagangan antara Eropa dan Cina yang telah tumbuh 168% selama 10 tahun terakhir. Tujuan lainnya juga termasuk untuk memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kerjasama ekonomi dan moneter, menghilangkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik, dari Asia Tengah ke Samudra Hindia, dan akhirnya ke Asia Barat dan Selatan. Media Cina memprediksi bahwa obor di masa mendatang akan melibatkan 2/3 dari populasi dunia dan berperan dalam 1/3 dari pendapatan domestik bruto global. Proposal tentang 5 fondasi utama untuk sabuk ekonomi jalur sutra baru pada awalnya diumumkan oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di Astana, Kazakhstan. Selanjutnya, proposal tersebut disampaikan kembali selama pertemuan Shanghai Cooperation Organization atau SCO berlangsung. Sebagai kelanjutan dari teori Deng Xiaoping, yaitu serangkaian reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an, obor pada akhirnya berkembang menjadi daerah ekonomi khusus Shenzhen. Karya reformasi ini dilanjutkan melalui gagasan Jiang Zemin, yaitu Going Out Strategy, di mana obor dipandang sebagai puncak gagasan tersebut. Hal itu berupa demikian dengan catatan akan kenyataan bahwa Cina sedang berusaha untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Perjalanan Cina pun dilanjutkan ke daerah Asia Tenggara dengan peran Cina sebagai anggota ASEAN Plus 3, yaitu kerjasama ASEAN dengan Cina, Jepang, dan Korea. Perjalanan selanjutnya merujuk ke Eropa, di mana Cina memegang saham Bank Pembangunan Eropa dengan peranan membantu proyek-proyek di Asia Tengah, khususnya Kazakhstan. Selain itu, Cina juga merupakan anggota dari The New Development Bank BRICS, sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Gagasan The New Silk Road akan mulai di provinsi Xinjiang, yaitu Barat Laut Cina atau daerah otonomi Uighur. Xinjiang berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Cina berharap untuk mendapatkan keuntungan dari kesamaan budaya antara penduduk Uighur Cina dan Asia Tengah. Selain itu, obor mempunyai pengaruh signifikan terhadap kawasan Eurasia, Sentral Asia, maupun negara tertentu. Pada dasarnya, Cina berusaha melakukan depolitisasi persaingan politiknya dengan BRICS, khususnya secara diametral dengan Amerika Serikat, melibatkan partisipasi aktif negara-negara di kawasan melalui mekanisme multilateral. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping dan Menteri Li Keqiang melakukan kunjungan ke 22 negara. Kunjungan tersebut merupakan latar belakang perubahan karakter kebijakan luar negeri Cina dari alasan eksternal dan internal. Dari konteks lingkungan strategis global yang dihadapi Tiongkok, Amerika Serikat berusaha membendung inisiatif obor dengan mengintensifkan negosiasi multilateral melalui gagasan kemitraan lintas Pasifik atau yang disebut dengan Trans-Pacific Partnership. Kehadiran kerjasama TPP ini telah menimbulkan berbagai kecurigaan di Tiongkok bahwa Amerika Serikat akan kembali menggunakan kebijakan yang akan membendung atau disebut containment policy dan mencoba untuk menggagalkan kebangkitan kekuatan Tiongkok. Persaingan gagasan kerjasama multilateral antara OBOR dan TPP tidak dapat dinafikan karena TPP merupakan blok perdagangan terbesar yang ada di kawasan Asia Pasifik, dan lebih daripada itu, Amerika tidak mengikut sertakan Tiongkok dalam TPP.
Sedangkan Rusia tampaknya akan mencoba melakukan hal yang sama untuk kawasan Asia Tengah. Bagi Rusia, kawasan Asia Tengah merupakan halaman belakang dari politik internasionalnya. Rusia selalu menjadi patron untuk kawasan ini dan akan selalu memastikan sentralisasi posisinya. Kebangkitan Tiongkok, dan terlebih lagi dengan adanya inisiatif obor yang akan meningkatkan pengaruh Tiongkok di Asia Tengah, selanjutnya menjadi ancaman bagi hegemoni Rusia di kawasan ini. Tidak hanya di Asia Tengah, Rusia juga mulai merasa terancam di kawasan Siberia dan kawasan timur seiring dengan semakin banyaknya migrasi warga Tiongkok ke kedua kawasan tersebut. Pada saat ini, Rusia merupakan mitra Tiongkok di berbagai mekanisme kerjasama multilateral seperti di Shanghai Cooperation Organization, kelompok BRICS, dan Dewan Keamanan PBB. Di sektor ekonomi, Tiongkok dan Rusia memiliki proyek eksplorasi gas bersama, telah menandatangani berbagai kesepakatan guna memfasilitasi perdagangan dan investasi Tiongkok di Rusia, dan bahkan kerjasama militer seperti latihan gabungan Angkatan Laut di Laut Mediterania dan kawasan Asia Pasifik. Namun di balik berbagai kerjasama tersebut, tidak ada jaminan yang pasti bagi keberlangsungan hubungan baik Tiongkok dan Rusia. Di kawasan Asia sendiri, inisiatif obor Tiongkok juga dapat menimbulkan dilema tersendiri bagi India. Dalam konteks persaingan memperebutkan posisi hegemon di Asia, India mempersepsikan inisiatif obor sebagai strategi untayan mutiara, upaya Tiongkok untuk membendung India di kawasan. Untuk menandingi inisiatif obor Tiongkok tersebut, India juga melansir gagasan mekanisme kerjasama multilateral yang dikenal dengan Project Musam. Melalui Project Musam, India pada dasarnya berusaha memposisikan dirinya di dua level, yaitu di level makro dan di level mikro. Di level makro, India berupaya untuk menghubungkan dan membangun kembali komunikasi antara negara-negara yang berada di pesisir Samudra Hindia guna meningkatkan saling pemahaman melalui nilai-nilai budaya. Sedangkan di level mikro, proyek ini bertujuan untuk membangun budaya nasional India guna memposisikan dirinya dalam politik maritim regional. Walaupun kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan India mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun ini, pengamat Tiongkok menyadari bahwa India memiliki intensi untuk menjadi kekuatan global yang memiliki peran penting dalam politik internasional. Hanya saja, India tidak akan bergantung kepada kekuatan ekonomi Tiongkok untuk mewujudkan intensi tersebut, namun dengan mengandalkan kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam politik global, instrumen ekonomi memiliki peran penting bagi negara yang melaksanakan dan mendapatkan bagian. Pada program One Belt One Road, terdapat hegemoni yang dijalankan oleh China terhadap beberapa negara di dunia. Mulai dari Amerika Serikat, Rusia, dan India memiliki hubungan yang kurang baik dimulai dengan obor. Penjelasan yang telah dipaparkan tadi menjadi bukti bahwa China memiliki beberapa kebijakan yang berpengaruh bagi ekonomi dan pembangunan dunia. Dengan demikian, instrumen ekonomi yang ada dalam politik global sangat berpengaruh bagi kelangsungan hubungan antar negara di dunia. Sekian Sekian dari dari kami. Terima kasih. Terima kasih.